wala aridu indahu min lagatin wa ghairihi wala aridu lan ora ono perkara kang anyar teko iku maujud indahu ing sandinge wong min lagatin nyatane saking berisi wa ghairihi lan liyane berisi atau telinganya paras tetapi langgarnya pinggir ratan kita langgar pulau kendaraan kok ya weng gitu. Atau dekat Stadion Rijaya pas malam minggu bisa banter. Apa anak kecil ramai itu kita itu tidak masalah karena ada ketergangguan. Jadi kalau suara berisik nggak apa-apa. Kalau kita bisa mendengar suara kita pas mojok yang tadi yang wajib-wajib itu tak apa-apa ya. Masa ada penghalangnya, ada masalah mengganggu pendengaran kita. Hujan katakan hujan. Seperti suara AC kan saya jadi imam dengar suara AC, suara blowernya, outdoornya. Tapi nggak mengganggu sendiri ya. Itu saya harus bisa mendengar suara saya. Kenapa? Suara blowernya AC itu tidak itu banter. Wah itu kopo kalau diri, walaupun aku dengar penuh suaraku tetap sah. Nah ini bukan pengganggu karena suara kan nggak banter ya. Nah, suara AC yang kan blowernya AC imam itu tidak masalah itu harus karena nggak banter. Wahada amun fil qiraati wahada util iki keterangan itu amun bersifat umum fil qiraati ing dalam wacan wa takbir lan takbir wa tasbih wa ruku'i dan ruku' wa wairihi lan liyane ruku' wa tasyahhud lan wacan tasyahhud wa salam lan wacan salam wa du'ilan duho sawaun iku padha apa wajibaha ana toh iku wajib apa qiraat au naflah utawa sunnae apa qiraat. Dan ini kata Imam An-Nawawi itu bersifat umum. Jadi pada dasarnya adalah baik itu bacaannya sunnah ataupun wajib itu seharusnya bacaannya agak keras sedikit kita sendiri mendengar bacaan kita. Hanya saja kalau sunnah tidak merusak sholat, sholatnya tetap sah. Ayat awal, baca tasbih, doa kita, berapa banter kita sendiri tidak perlu bacaan kita. Tidak apa-apa, sholat tetap sah. Cuma pahala bacaan itu bukan masalah. Dianggap oleh Gusti Allah orang bodoh, orang suaranya. Cuma biasanya kalau saya di sini saya tidak begitu banter ya, karena menyesuaikannya. Jadi kita punya begitu, tapi kalau di langgar saya banter, karena terbiasa itu. Di sini saya pakai pamer bohong. Tapi kalau imam itu sebenarnya pakai tidak masalah ya. Imamnya harus ada unsur taklim ya. Apa? Memberi contoh. Imam pemimpin itu harus ada taklimnya. Imam itu bagus sholat sunnahnya di masjid. Memberi contoh. Saya pelanggan tidak pernah sholat sunnah. Datang berdiri, nggak sholat qobliyah. Nanti habis sholat pun ya pulang. Wiridan di rumah nggak dia. Orang mengira saya tidak sholat sunnah. Pak Ustaz Yesin ngerti agama rasa sunnah, lah jadi masalah nanti. Imam itu harus memberi contoh. Padahal sholat sunnah itu sebenarnya lebih banyak pahalanya kalau di rumah. Tetapi lain cerita orang tuh ya kadang-kala di masjid ya sholat sunnah di rumahnya enggak, pokoknya kadang batal guys. Kalau saya tetaplah baik sholat sunnah itu di masjid atau di langgar ya sampai ke rumah itu ada saja. Camilan makan camilan bisa. Nah ini malah mengurangi pahala. Wes kalau dari siwakan tubuhnya dapat pahala 30 kali lipat berhubung wes ngombe dhisik atau makan dhisik ya hilang kan sudah pulang di masjid kan kita mulut terjaga tadi kan habis subuh kan berkumur jadi tetap saja baik laki-laki ke perempuan itu sholat sunnah qobliyah badiahnya di masjid sudah di rumah kita banyak acara nanti sehingga ada lopo ada beber rosok wes sembarang nanti kembali masa semula. Lalu sabu ora dan hitung ini pokok syekun siji min akan tetap saking qiraah hatta yusmi'a sehingga mirangake sapa wong nafsahu ing awak dhewe wong idza kana ing dalem nalikane ana sapa wong iku sahih hasami kang waras pengrungune wala aridan ora ana penghalang iku maju. Fa'ilam yakun kadzalik kan yakun kalamun ora ono sapa wong iku kadzalik kaya mengkono-mengkono
kalau seseorang itu tidak melakukan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, la yusabu syai'un minha, tidak dihitung bacaannya. Hatta yusmi nafsahu, sehingga dia memperdengarkan suaranya itu terdengar oleh telinganya sendiri. Cuma ada ukurannya, ini ukurannya. Ini sampai ya. Ini dia kalau tidak bisa dikit tahlilan, tahlilan orang meninggal. Hadan naso utai iki keterangan itu naso jelasake alaihi ing akabe hada soko asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa tafaqul lan sepakat alaihi ing atase pendapat Imam Syafi'i soko al-ashabu sedoyo murid-muridnya Imam Syafi'i. Ini kata Imam Nawawi adalah penjelasan dari Imam Syafi'i, dan juga para murid-murid beliau yang lain-lain itu juga sependapat dengan pendapat beliau. Zaman biyen itu murid bijak guru biasa lah. Imam Syafi'i kan murid Imam Maliki, kan bijak. Imam Hambali murid Imam Syafi'i, kan bijak. Ya sedikit perbedaan. Biasa. Dan sekarang saya ikut murid guru gak sama tuh dianggap mursal. Wah ini gak takut gurunya. Nah kenapa kecerdasannya beda-beda? Tidak masalah. Qala dawi soko asy-Syafi'i Imam Syafi'i fil ummi dalam kitab al-um. Rupane dawu yusmi'u miramake soko wong nak sau ing awak dhewe ne wong waman lan wong yalihi kang nyandingi soko man ing wong. Nah ini ukurannya. Wala yatajawazuna ora kenal melewati soko wong ing wong sandingi. Kata Imam Syafi'i yusmi'u nafsahu, dia harus mampu memperdengarkan suara bacaannya itu kepada dirinya sendiri, waman yalihi dan orang yang berada di sampingnya. Namun wala yatazawazu, tidak boleh melewati orang setelah yang sampingnya. Contohnya saya surat di sini, samping saya Pak Budi kok terdengar suara saya bagus. Di sampingnya lagi kamar motor, kamar motor makruh. Jadi yang boleh mendengar suara kita itu hanya orang yang berada di samping kiri kanan kita. Kok sampai orang ketiga, sampai ke sana, wih gitu. Itu sholat kok konser nih. Jadi yang diharuskan mendengar suara kita itu kita sendiri dan juga orang di sampingnya. Pada dasarnya itu yang wajib itu hanya kita sendiri kok. Cuma jogo-jogo. Karena bacaannya panjang. Kadang-kala kalimat pertama kita tunggu, pas tengah-tengah nggak ada tunggu, di antara saya itu, kok sandiku perlu, kok berisik. Karena kalau kita hanya menjaga kita tidak tunggu, kadang-kala hayatnya panjang ya. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu. Pas tulisan nggak ada tunggu. Di antara tulillah yang sering kita tunggu. Jadi kata maksudnya ukurannya itu yang penting kita tunggu, atau setidak-tidaknya orang yang di samping kita punya ikut mendengarkannya. Tapi udah bener-bener nek melewati orang di samping kita itu makruh. Sholatnya tetap sah, apa? Pahalanya tidak ada, tetap sah. Makruh hanya itu loh. Bacaan lain kan ada. Bukan makruh semua pahala sholat tidak ada yang ada. Nek kebenaran mengucap Fatihah, yang makruh itu adalah hanya bacaan Fatihahnya saja, yang tidak dapat pahala. Bacaan lainnya ada. Bukan makruh semua saat sholatnya, ya punten, hanya pas bacaan itu saja apa yang baca. Kalau sampai melewati orang di samping kita itu, orang di sampingnya, apa ini? Orang yang berada di sampingnya orang di samping kita. Jadi ujung banter-banter. Dan di masjid ini sedikit sudah pas ya. Rata-rata kan bisa mendengar suaranya sendiri. Kalau kebenaran kalau kok gak benar. Di tempat saya pernah di Banten itu, saya mendengar suara tempat saya. Kalau pasar tidak usuk, nah ini tidak usuk itu bukan berarti orang kerumuh pokok loh. Jenengan kok tidak boleh mendengar apa-apa. Ya gak ngerti suaranya imam malah piye kok. Kan harus perhatikan bacaan imamnya.